Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di dekat sini. Oh, ada rumah yang dipakai ibadah orang non Islam ya Bu? Saya sampaikan boleh Bu, boleh, jangan dilarang. Malu-maluin kita kalau kita larang. Tidak boleh dilarang. Walaupun sekitar Muslim semua, karena rumah itu rumah non Muslim ya. Begini saya jelaskan. Ada rumah tempat doa, ada gereja. Nah, itu yang dipakai adalah rumah doa. Kalau rumah itu kayak kita Bu, yasinan misalnya kan di rumah. Jadi mohon maaf kalau ada orang non Muslim sedang yasinan di rumahnya, ya yasinan lah kalau bahasa kita ya, sedang yasinan doa di rumahnya, ya gak usah dilarang, biarkan, nggak apa-apa, nggak dosa, tetangganya nggak dosa. Yang melarang apalagi yang marah-marah itu provokator, nggak boleh itu. Mengapa saya katakan harus diperkenankan? Kita ini umat mayoritas, harus ngayomi, melindungi. Agar apa? Kasih contoh Islam yang benar itu kayak gini. Coba bayangin kalau dibalik. Kita lagi di Bali, mayoritas kan Hindu agamanya. Lagi yasinan digeruduk orang, sakit nggak? Sakit kan? Atau di NTT umpama nih, kan mayoritas Katolik di NTT itu. Kita lagi pengajian di rumah kita diserang. Kemudian dibubarkan pengajiannya, enak nggak? Nggak enak. Jadi itu kita bercermin. Jadi caranya begitu. Jadi kalau di lingkungan kita ada orang non Muslim, agama apa saja ya, mereka sedang mengadakan kegiatan doa di rumahnya, nggak usah diganggu. Kalau bisa, kurang apa? Mau tak bantu gitu, bantu. Kurang kue, kirim kue, nggak apa-apa. Itu ngayomi kita namanya. Ya, nggak harus izin, karena itu bukan gereja, tapi rumah ya. Rumah itu untuk doa, kayak kita loh Bu, yasinan gitu loh, yang ke rumah-rumah itu, boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau di Islam itu kan ada majelis di rumah ya. Jadi majelis itu nggak di masjid, tapi di rumah diadakannya. Ada, mereka juga ada. Orang Islam itu ada TPA, TPA-nya di rumah. Anak-anaknya nggak ke masjid, nggak ke musola, tapi di rumah. Banyak kan? Mereka juga punya. Dalam istilah mereka itu apa? Retreat. Kalau orang Islam itu TPA. Kalau orang non Islam itu retreat. Retreat itu mereka ngadakan ngaji gitu buat anak-anak di rumah gitu. Boleh, nggak apa-apa. Itu hak mereka. Kita sesama warga negara. Paham? Awas tuh, jangan dilarang-larang. Begini soalnya, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kemuliaan Islam itu tertutupi oleh arogansi orang Muslim. Jadi orang takut sama Islam, karena kita suka marah-marah, suka persekusi, suka ngancurin gereja, ngancurin rumah doa. Jangan. Kita ini jangan salah. Kalau ada diskotik di dekat rumah kita kena dosanya enggak? Kena dosanya. Kalau di dekat rumah kita ada tempat pelacuran, kita kena dosa enggak? Kena juga. Tapi kalau di dekat rumah kita ada gereja, kita berdosa enggak? Enggak. Karena dalam Islam rumah ibadah itu dibebaskan, lakum dinukum waliyadin. Nah, orang Indonesia ini heran saya. Preman lagi nggak tahu sholat, mabok mah seneng dia, main cewek demen dia. Tapi kalau ada gereja dekat rumahnya dibakar, salah itu. Ada gereja dekat rumah kita nggak dosa. Tapi kalau ada tempat maksiat di dekat rumah kita, itu yang dosa. Matalul qaimi fi hududillahi wal waqi'i fiha kama tali qamistahamu ala safinah
perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dengan orang yang meruntuhkan hukum Allah itu kama tali qaumistahamu ala safinah, seperti orang yang bertaruh nasib berlayar di atas kapal. Maksudnya apa? Kalau di lingkungan kita ini ada yang maksiat, zalim, negara ini penuh dengan kezaliman, kita biarkan, maka seperti orang yang di atas kapal, separuh di atas, separuh di bawah. Nah, yang di bawah kapal ini bolongin kapal. Oleh yang lain biarin aja, urusan dia bukan urusan kita. Udah, nggak usah ngurusin orang, itu urusan dia bukan urusan kita. Kalau yang bolongin kapal ini dibiarkan, halaku jami'a, seisi kapal binasa semua. Ya tenggelam dong kapal. Tapi seandainya yang tidak bolongin tadi mencegahnya, megangin orang ini agar tidak bolongin kapal, najau wa najau jami'a, maka kita selamat semua. Makanya kita tidak boleh diam ketika melihat adanya kezaliman, kemaksiatan, karena kita kena apa semua nantinya.